Jadi ada beberapa hal, ada 5 hal saya kemarin sudah sampaikan Mas Haris. Kalau di kelas saya ada HS code harus paham nih. Kalau mengekspor HS code harus paham, ya keluar itu apa harus paham, lartas juga harus gini, paham. Mas Amin nih, Ya. kadang-kadang bicara ekspor HS code tuh nggak tahu apa. Jadi tadi Mas Amin yang bilang ini sekilas mungkin bisa sedikit agak dalam dikit Mas Amin. Karena pengen tahu juga HS code itu apa. Orang bicara ekspor ya ekspor aja. Terus ketika sudah mulai bicara detail, ya kalau tadi ekspor yang cuman airfreight mungkin ya kita tinggal kasihkan ke orang aja, ada perantara, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah mau bicara yang sampai ekspor yang besar itu tadi, kan harus paham nih HS code-nya apa. Kita mulai yang dasar lah. Kita nggak akan terlalu detail, tapi kita akan gambaran umumnya secara supaya lebih paham nih HS code itu apa dan fungsinya apa nih Mas Amin. Karena kalau nggak salah Mas Amin memang specialty-nya di situ nih, gitu. Iya Mas, salah satu core pemeriksaan saya di Beacukai memang untuk memeriksa kesesuaian tarif atau kesesuaian HS code. Jadi misal barang A harus disampaikan pemberitahuan pabean dengan HS code yang A juga harus jangan digeser gitu. Itu yang salah satu core pemeriksaan yang saya lakukan. Terus kita bicara HS code ini wajib diketahui. Kenapa? Jadi mulai dari HS code itu kita menjadi tahu barang kita itu terkena bea keluar atau tidak, masuk ke lartas atau tidak, karena semua regulasi dari Kemendak juga itu merujuknya ke HS code. Nggak dibilang kursi gitu enggak, tapi ada HS code di sana yang apa namanya menjadi acuan. HS code itu apa jadinya? Jadi HS code adalah kodifikasi harmonize system. Harmonize itu untuk mengharmonisasikan barang, sistem harmonisasi barang internasional. Maksudnya kayak gimana Mas? Misal gini, kayak saya kemarin sempat mencontohkan bahwa kayak misalkan nih sapu lidi itu terbuat dari lidi sawit misalkan lidi kalau dijual di Indonesia, lidi di Indonesia dengan HS code X, apakah di India, apakah di Australia, apakah di Amerika juga dianggap sebagai lidi yang sama, atau di sana tidak dianggap sebagai lidi tapi batang kayu kecil atau apa gitu misalkan gitu. Itu hal-hal yang harus kita sepakati secara internasional. Itu contoh aja dan banyak sekali contoh-contoh lainnya. Terus kemudian saya juga sama ya Mas Amin ya di seluruh dunia ya. Jadi biar kalau kita ngomong itu kan bahasa Indonesianya, nanti di India namanya pasti bukan sapu lidi, di Nah, bukan sapu lidi. Nah, ini HS code ini adalah kodifikasi tadi disampaikan Mas Amin. Jadi angkanya itu sama, kodenya itu sama antara di Indonesia dengan di luar. Nah, Mas Amin ini salah satunya yang menentukan atau menyatakan atau gimana nih bahasanya, betul atau tidak HS code ini. Tadi kan disampaikan sapu lidi. Nah, ini sapu lidi itu kodenya berapa? Sama atau enggak yang di luar kan begitu ya, Mas Amin ya? Betul, Mas. Kalau saya kan clearance pengawasan, Mas. Jadi ada di post clearance. Pemeriksaan HS code itu dari yang tadi sempat disampaikan juga bahwa harus sama. Jadi misalkan kalau mau ekspor sapu lidi atau impor sapu lidi dari luar negeri itu memang benar-benar di state sebagai sapu lidi karena masing-masing kodifikasi HS itu punya bea masuk atau bea keluar tertentu ketika mereka terkena bea keluar. Seringkali HS code ini ya ada yang nggak tahu, memang ada yang mungkin belum paham betul karena HS code ini gini, HS code itu interpretasi. Jadi kalau dunia sebenarnya ada digit HS code yang sama di Indonesia itu dengan ASEAN, kita sama dengan ASEAN. Terus kebetulan ini informasi juga 2022 akan ada update HS code. Kalau kita mau cek HS code itu ada di buku tarif kepabeanan Indonesia. Di situ tebal sekali. Kita bisa beli di Gramedia juga ada. Itu yang rilis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan merujuk pada World Customs Organization, organisasi kepabeanan dunia. Dari sana dirujuk, terus habis itu dikembangkan menjadi HS code ASEAN dirujuk lagi menjadi PTKI, buku tarif kepabeanan Indonesia di sana. Tapi kalau misalkan mau nentuin gimana Mas, apakah buku tebel itu harus kita cek satu persatu? Nah, itu dia menjadi problem tertentu bahwa penentuan HS code itu juga menjadi PR kita bersama. Ada yang salah memang, mungkin ketika interpretasi HS code pemberitahuan impor, pemberitahuan ekspor salah tanpa sengaja mungkin. Tapi ada juga yang sengaja salah mungkin Mas. Jadi memang karena betul itu yang menjadi concern pemeriksaan saya, misalkan ketika dia terkena bea masuk lebih tinggi atau bea keluarnya tinggi, digeser sehingga bea keluarnya rendah atau bea masuknya rendah dengan HS code yang ya mirip-mirip lah, karena kita bilang HS code itu interpretasi dan sangat banyak sekali di sana. Tahun 2022 ada dua
dua perubahan. Kalau kemarin saya dapat info dari dari kantor, memang ada perubahan struktur namanya klasifikasi antara lain penambahan pos dan subpos HS. Contoh misalkan drone, vape, printing itu nanti ada penambahan di subposnya. Kemudian ada penghilangan atau penggabungan subpos. Nanti memang kalau updating HS code atau buku tarif tadi tiap 5 tahun sekali memang berganti, 2017 ke 2022 itu berganti. Dan biasanya ada penghilangan, penambahan, penggantian pos, terus habis itu penambahan interpretasi dan sebagainya. Itu memang tiap 5 tahun selalu diupdate. Itu dari World Custom Organization atau dunia. Terus kalau mau HS code simpelnya gini. HS code penentuannya yang pertama identifikasi, kedua klasifikasi. Identifikasi itu apa, Mas? Ya memang dimulai dari identifikasi bahwa memang contoh cangkir ini adalah cangkir itu sendiri. Cangkir itu terbuat dari terbuat dari plastik ternyata. Berarti kan dia cangkir terbuat dari plastik. Baru klasifikasikan cangkir plastik itu masuk ke HS code yang mana. Itu rentetan cerita kalau kita mau menentukan HS code. Itu yang benar. Terus kemudian ada juga yang sangat aplikatif. Biasanya saya jelaskan di kelas saya. Kita bisa mengakses beberapa website. Misalkan ada website namanya jauhbar.com. Itu saya spoiler di sini, jauhbar.com. Nanti itu bukan acuan penting ya, enggak ya. Itu salah satu kriteria kita menentukan HS. Gampang-gampangannya kayak gimana. Di situ nanti akan muncul misalkan cek HS code cangkir misalkan. Nanti akan muncul beberapa list di sana. Tapi jangan serta-merta pasti HS code-nya ini jangan. Ada beberapa kriteria itu nanti baru dicek ke BTKI. Masuknya ke pos ini, subpos ini. Minimal kalau kita mengakses website tersebut atau jauhbar.com itu kalau asal dari India. Kita tahu minimal dia masuk pos yang mana dulu, terus subposnya mana. Nanti ketika kita masuk BTKI kita udah tahu acuannya. Nggak bakal lari dari pos-pos ini. Betul. Itu yang aplikatif sering saya jelaskan teman-teman. Dan ada beberapa cara lainnya juga, ada beberapa cara-cara lainnya yang sangat aplikatif dan membantu teman-teman dalam penentuan HS code. Daripada nanti kita ada juga yang harus bayar ketika Mas, saya mau menentukan HS code 1 HS berapa rupiah. Ada juga yang seperti itu. Ada juga ya, Mas Amin ya? Ada. Ya ada aja, Mas, pasti ada aja lah. Tapi cuman kalau saya penting ya, HS code itu bukan hal yang pasti memang. Kalau bayar pun belum tentu itu interpretasinya sama dengan DPA juga, dengan importir di luar negeri atau di customs di luar negeri belum tentu sama. Itu yang mungkin PR kita sebagai calon eksportir minimal barang yang kita laporkan itu benar lah HS code itu dan punya kriteria yang kuat untuk menentukan HS code. Itu ketika HS code udah ada, habis itu bea keluar, kita masih bea keluar, nanti ada perhitungannya. Bea keluar itu terdiri dari beberapa jenis harga, ada harga transaksi, ada macam-macam, ada 4 jenis harga. Nanti bisa saya jelaskan ketika di kelas nanti. Itu perhitungan bea keluar dan persentase bea keluar, itu harga patokan ekspor dan sebagainya dikeluarkan dari kementeriannya Mas Haris, Kementerian Perdagangan, dan kita ambil itu untuk perhitungan bea keluar kita tiap bulan ada. Itu jadi teman-teman, kalau misalkan HS code-nya ternyata HS code saya terkena bea keluar, tiap bulan harus tetap update berapa harga patokan ekspornya untuk perhitungan bea keluar, terus harga lainnya itu seperti apa untuk perhitungan persentase bea keluarnya, itu harus dicek secara update tiap bulan sekali. Ada juga Lartas ini juga ada dari Kemendak juga, dia merilis buku larangan dan pembatasan, kalau nggak salah itu ada tebel sekali, nggak tebel banget lah, jadi banyak. Terus nanti bisa dicek di situ melalui HS code. Pembayaran banyak sekali mekanisme pembayaran ekspor, ada Incoterms itu mekanisme komersial atau kalau kita mau pengiriman, intinya kayak kalau di Indonesia itu yang bayar rate-nya atau yang bayar ongkirnya itu siapa. Nah, itu simpelnya Incoterms. Misalkan CIF berarti yang bayar ongkirnya kita sebagai eksportir contoh. Kalau FOB berarti nanti freight di lautnya yang bayar mereka. Itulah sama. Tapi nggak ada COD ya, COD itu lokal ya Mas.
Ya itu. Nggak mungkin kita ketemu. Gede soalnya. Itu sih Mas. Jadi sehingga contoh-contohnya di formulasi tadi ya dan kenapa harus ekspor ini bisa jauh lebih lah. Jadi seperti ini